Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah hamdan asyhadu rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wa li muslimin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Oke, hadis yang kemarin, lanjutan kemarin. Qultu ya Rasulullah ausini. Maka saya pun Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, berilah saya wasiat, berilah saya pesan. Qala Rasulullah SAW bersabda, usika bitaqwallahi, usika bitaqwallahi fa innaha ra'sul amri kullihi. Aku berpesan kepadamu, berwasiat kepadamu, takwalah kepada Allah. Sebab takwa kepada Allah itu adalah pokoknya semua perkara. Aku berpesan kepadamu, berwasiat kepadamu dengan takwa kepada Allah, takut Allah. Sebab takwa kepada Allah, takut kepada Allah itu adalah pokoknya semua perkara. Qultu ya Rasulullah zidni, aku pun Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, tambahilah wasiat untukku. Qala Rasulullah SAW menjawab, ngalaika bitilawatil Qur'ani fa innaha nurun laka fil ardi wa dzikrun laka fis samai. Biasakanlah kamu membaca Al-Quran, sebab membaca Quran itu cahaya untukmu di bumi dan sebutan untukmu di langit. Membaca Quran itu menjadi cahaya untukmu dan menjadi zikir untukmu di langit, sebutan untukmu. Qultu ya Rasulullah zidni, aku pun Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, tambahilah wasiat untukku. Qala Rasulullah SAW menjawab, iyyaka wa kasratadz dhahiki fa innahu yumitu al-qalba wa yadhhabu binuril wajhi. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu, iyaka, takutlah kamu memperbanyak tertawa, kebanyakan tertawa. Kebanyakan tertawa itu mematikan hati dan menghilangkan cahaya wajah. Takutlah kamu kebanyakan tertawa. Sebab kebanyakan tertawa itu mematikan hati dan menghilangkan cahaya wajah. Jangan kebanyakan tertawa. Tapi juga jangan tidak tertawa, jangan sampai kebanyakan tertawa. Nah loh. Jangan diartikan, oh berarti tidak usah ketawa, ya salah lagi. Jangan terlalu banyak tertawa. Nah, banyak sedikit tertawa kan tentu situasi atau konteksnya masing-masing orang, masing-masing keadaan kan berbeda-beda. Intinya jangan terlalu banyak. Qultu ya Rasulullah zidni, aku pun berkata lagi, wahai Rasulullah, tambahlah wasiat untukku. Qala Rasulullah SAW menjawab, ngalaika bisomti illa min khairin fa innahu
mataradatun lisyaitani ngangka wa ngaunun laka ngala amri dinika. Biasakanlah kamu untuk diam kecuali dalam kebaikan. Sebab diam kecuali dalam kebaikan itu menolak setan darimu dan pertolongan untukmu untuk urusan agama. Diam, hening. Lawan kata diam itu kan ribut, gaduh. Nah, kita itu disuruh Rasulullah biasakanlah untuk diam, tenang, hening. Kalau bicara itu yang baik. Dan begitu itu diam itu, hening, tenang itu menolak setan darimu. Menolak setan darimu. Setan ngajak yang enggak benar-benar, yang salah, yang keliru, yang sesat. Kalau dalam keadaan hening, tenang, diam, itu kebenaran lebih mudah tampak, lebih mudah dikenali, lebih mudah muncul, lebih jelas. Kebenaran itu lebih jelas. Yang salah dan yang benar itu kelihatan jelas kalau dalam keheningan. Maka Rasulullah bersabda, diam atau hening itu menolak setan darimu. Sebaliknya gaduh, kisruh, ribut, heboh, itu membuat yang benar dan yang salah tidak jelas. Karena di Quran itu kebiasaan orang kafir itu bikin gaduh, bikin ribut, bikin kisruh, supaya yang benar itu tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan, maka orang bisa diajak melakukan yang salah. Dan orang kafir itu takut pada keheningan biasanya. Kenapa? Ya, karena keheningan itu membuat dia itu nanti akan bisa melihat bahwa kafir itu salah, yang benar itu iman Islam. Nah, dia tidak mau. Yo gaduhan macam-macam. Pokoknya ribut, gaduh, tidak hening. Nah, itu tadi kaitannya dengan tidak banyak, jangan terlalu banyak tertawa ya, maksudnya. Banyak tertawa kan gaduh toh. Gaduh. Jadi maknanya luas tuh. Biasanya nek dakwah untuk mengkafirkan orang Islam itu biasanya lewat olahraga, karena olahraga itu paling dekat dengan kegaduhan. Meskipun olahraga itu disarankan, dianjurkan oleh Islam, tapi kalau nggak hati-hati nanti menjadi kegaduhan. Dan bangsa pertunjukan, biasanya. Nah, pertunjukan itu heboh, gaduh, yang benar dan yang salah nggak kelihatan. Telah. Dan hening itu menjadi pertolongan untukmu dalam hal urusan agamamu. Agama kan mengajari yang benar-benar. Dengan hening, diam, kamu akan lebih faham mana yang benar, mana yang salah. Qultu ya Rasulullah zidni, saya pun berkata lagi, wahai Rasulullah, tambahlah wasiat untukku. Qala Rasulullah SAW bersabda, alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyatu ummati. Biasakanlah kamu berjuang, berjihad, berjuang, memperjuangkan kebenaran. Bondo bau pikir, cara Mbah Kemak, baik dengan harta, pikiran maupun tenaga. Harta, tenaga, pikiran.
dalam bahasa Al-Quran menjual diri dengan harta dan jiwanya untuk mencari ridha Allah. Berjuang, ya, ada kalanya berjuang jihad ya bentuknya macam-macam, ada perang, ada macam-macam. Nah, zaman sekarang ya sudah nggak ada perang lagi dah. Jadi istilah jihad yang dipopulerkan lagi oleh kelompok teroris itu artinya jihad itu bukan menjadi teroris atau perang, artinya itu ya berjuang, memperjuangkan kebenaran, kebaikan. Jihad yang tertinggi di zaman akhir ya mengaji ya, cari ilmu agama, melestarikan, menghidup-hidupkan ilmu agama. Sebab jihad itu adalah rohbaniyahnya umatku, kerahibannya umatku, pertapaannya umatku, topo brotone umatnya Kanjeng Nabi itu adalah jihad, berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kebanyakan orang di zaman akhir kan berjuang untuk diri sendiri dan keluarganya, entah benar entah salah. Ya. Lebih sempit lagi berjuang untuk mengumpulkan harta benda, ya jelas salah. Tidak ada sesuatu yang kebaikan, kebenaran yang diperjuangkan. Ya jangan sampai seperti itu. Qultu ya Rasulullah zidni, saya pun Abu Dzar berkata lagi wa Rasulullah, tambahlah wasiat untukku, tambahlah pesan untukku. Qala Rasulullah SAW bersabda, ahibbal masakina wa jalishum, sayangilah orang-orang miskin dan duduklah bersama mereka. Sayangilah orang miskin dan duduklah, maksudnya bersahabatlah dengan mereka. Nah, miskin itu bisa miskin harta, bisa miskin ilmu, dan lain-lain. Qultu ya Rasulullah zidni. Rasulullah SAW bersabda, saya pun Abu Dzar berkata lagi wa Rasulullah, tambahlah wasiat untukku. Kalau Rasulullah SAW bersabda, ungdur ilaman huwa dunaka wala tangdur ilaman huwa fauqaka fa innahu ajdaru alla tasdariya nikmatallahi alaika. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang di bawahmu dalam urusan dunia, jangan melihat orang yang di atasmu dalam urusan dunia. Sebab itu lebih memudahkan kamu agar tidak meremehkan nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Dalam urusan dunia lihat yang di bawah, yang di bawahmu. Jangan lihat yang di atas. Dan lihat yang di bawah, lebih memudahkan kamu untuk tidak meremehkan nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu. Lebih bersyukur, lebih mudah bersyukur. Dalam urusan agama begitu. Dalam urusan dunia begitu. Dunia itu yang dilihat yang di bawahnya. Nanti tidak termotivasi, tidak maju, siapa bilang. Tetap maju, dasarnya maju aja. Ada yang mundur aja kan. Yang dilihat yang di atasnya yang lebih kaya, dasarnya mundur ya mundur wae, kepinginnya maju rakus malah kepleset mundur ya. Tidak ada kaitannya orang, kadang-kadang motivator itu kamu lihat itu yang di atasnya yang lebih kaya supaya kamu termotivasi untuk sama, ya enggak. Kalau melihat yang di atasnya menderita karena tidak bisa mensyukuri yang dimiliki sendiri. Dan ambisi untuk menyamai orang yang di atasnya itu menimbulkan kerakusan, keserakahan, membuat gelisah. Ora enak ngono kuwi. Ya. Tuh.
Dan pasti nanti karena gelisah, rakus, serakah, pasti nanti dia akan melakukan dengan cara-cara yang belum tentu benar atau dengan cara yang salah. Nah, itu menimbulkan masalah lagi. Karena caranya salah, ketika dia tidak berhasil ya mudah putus asa. Ketika dia berhasil ya mudah sombong. Nah, kalau melihat yang di bawahnya itu bisa bersyukur, alhamdulillah. Saya naik motor, banyak orang yang tidak naik motor, sepeda. Nah, ini tadi, ahibal masakin wajalishum. Sayangilah orang-orang miskin dan duduklah bersama mereka. Tuh. Nah, dilihat yang supaya bisa melihat kan ya duduk dengan mereka, ya, akrab dengan mereka. Ya, pengalaman pribadiku kadang-kadang ini bertamu ke tempat orang yang rumahnya bagus, kadang-kadang gitu loh, seringnya, meskipun belum tentu. Masuk guane kira enak, nyuguh suwi ra metu-metu, terus suguhane sithik ra enak. Kacang bawang wis. Kacang bawang merek Yesterday. Nek wong ra duwe kadang melek mah kadang kerep-kerepe tidak selalu sih kerep-kerepe itu. Wis piye carane mah disuguh sing enak-enak. Ngono itu. Meskipun banyak juga datang ke rumah yang bagus ya suguhane bagus. Datang ke rumah yang jelek suguhane ya jelek. Tapi kebanyakannya itu datang ke rumah-rumah yang jelek mah suguhane ki enak-enak. Nah, gawe ke teh nas kita, panganan wis apa-apa boleh utang boleh ngopo ngono. Ngono gitu. Rumahnya bagus, kadang-kadang wedang air putih. Ana wedang putih ning keran iki pirang-pirang gitu. Wedang putih wong suguh madang we urung ngombe wedang putih. Wedang putih cocoknya abar madang, ya. Iki wedang putih. Nah, suguhane ya jan cocok nek karo suguhane lempeng legendar ya. Maring lak to, sing nganggo apa kuwi jenenge? Pengawet anu apa? Formalin apa? Borak. Mula ya sing wong mati ki nek dikubur ngono ki sing ora bosok ki ya werna-werna, mungkin ana kalane wali. Mungkin ana kalane wong sugih gene mangan borak kuwi. Gaming secara umum ya, secara umum gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau ngalai qultu ya Rasulullah zidni, saya pun Abu Dzar berkata lagi wa Rasulullah tambahlah wasiat untukku. Qala Rasulullah SAW bersabda qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran meskipun kebenaran itu pahit. Kebenaran itu ditolak orang, yang benar disampaikan. Perkara diterima tidak diterima, yang penting kita itu menyampaikan mana yang benar. Tapi tentu saja cara satu, apa yang disebut benar, itu kan ada yang kebenaran sifatnya umum, tidak terbantahkan. Misalnya tentang tauhid, tentang rukun iman, rukun Islam, kan pasti itu. Ada juga kebenaran itu yang sifatnya relatif, sesuai keadaan, sesuai situasi, kondisi. Itu satu soal kebenaran itu. Yang kedua, yang disebut qul itu mengatakan itu kan sudah dijelaskan oleh Sayyidina Ali bagaimana cara berbicara itu. Ada 6 perkara itu nanti tak alim itu loh.
Nah, kalau Sayyidina Ali mengatakan begitu itu pasti dari Rasulullah itu kan entah. Jadi bukan berarti terus ngawur kulil hak walau kana murran terus waton, asal ngomong asal jeplak ya enggak bisa. Nah, wah nek kuwi ora kulil hak walau kana murran ngopo ya nanti dulu. Pelaksanaan dari sabda Nabi kulil haq walau kana murran itu kan tidak asal-asalan. Nah itu ada ilmunya lagi, ada kesantunan, ada kecerdikan, ada strategi, ada timing atau timing mencari waktu yang tepat, ada cara menyampaikan. Nah, itu banyak hal tuh. Itu menyangkut kolnya, menyangkut haknya itu sendiri. Ada yang kebenaran itu mutlak tidak terbantahkan, tidak ada relativitas di situ, misalnya tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Quran, tentang yang pokok-pokok itu. Tapi ada juga kan yang kebenaran yang relatif, sesuai situasi kondisi, yang terjadi khilafiyah, yang terjadi perbedaan pendapat. Ada kebenaran yang mutlak, ada kebenaran yang tidak mutlak. Nah itu harus hati-hati. Mana yang pokok, mana yang ranting itu kan harus dibedakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe iki tak kandhani warna-warna ya untung ya aku mbiyen ki nungsang jempale ya zaman awal-awal mulang ngaji ya. Goleki dhewe apa wae. Nek kowe iki sudah penak. Nek kiai generasi kedua, ketiga, keempat luwih penak meneh. Karena mengkari neruske wis dasar-dasarnya semua merintis awal ngono waduh. Gledak kanan, gledak kiri ngono lho, andan kacarane. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu ya Rasulullah zidni wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.